modusnya pada saat dia akan melakukan mirip seperti yang dulu. Ya, bukan tamrin. Dengan yang di Tangerang Selatan itu. Ya, dengan pisau. Begitu petugas nanti datang ke sana berkumpul, baru dia akan meledakkan. Para terduga teroris di Tangerang Selatan menargetkan menyerang polisi saat Natal dan Tahun Baru. Polisi juga menangkap 2 terduga teroris di Payakumbuh, Sumatera Barat dan 1 terduga teroris di Deli Serdang, Sumatera Utara, serta 1 terduga teroris di Batam. Mereka terkait rencana peledakan Marina Bay di Singapura. Hari ini polisi menyergap para terduga teroris di 4 lokasi, salah satunya di Tangerang Selatan, Banten. 3 terduga teroris tewas dan 1 orang ditangkap. Benarkah hal ini menggambarkan ancaman teroris di Indonesia sudah sangat masif? Kami akan membahasnya dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Ade Mulya. Polisi menggerebek sejumlah lokasi berbeda di tanah air terkait kasus dugaan terorisme. Selain menangkap terduga teroris, ada juga yang tewas ditembak karena melawan. Ternyata para terduga teroris ini terhubung dengan pemimpin ISIS asal Indonesia di Suriah. Detasemen Khusus 88 Anti Teror menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Rabu ini sekitar pukul 9.45 pagi. 3 terduga teroris tewas ditembak karena melawan, sedangkan seorang lagi berhasil ditangkap. Dari hasil penggeledahan ditemukan bom aktif dan senjata api. Menurut pengakuan Adam Nursyam, salah seorang terduga teroris yang ditangkap, bom akan digunakan pada aksi teror pada malam Natal dengan target pos polisi lalu lintas di Rumah Sakit Eka, Serpong. Di mana modus operandi yang dilakukan adalah pertama melakukan penusukan, setelah terjadi kerumunan massa dan petugas akan melakukan bom bunuh diri di sana. Penggerebekan di Tangsel ini hasil pengembangan dari bom panci di Bekasi, Jawa Barat pada 10 Desember lalu. Kelompok ini diduga kuat terhubung dengan Bahru Naim, pemimpin ISIS asal Indonesia di Suriah. Selain di Tangerang Selatan, ada juga penangkapan terduga teroris di Payakumbuh, Sumatera Barat. Begitu pula di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Masing-masing 1 terduga teroris dibekuk. Polisi meyakini para terduga teroris yang ditangkap di 2 daerah di Pulau Sumatera itu terhubung dengan kelompok pimpinan Gigih Rahmat Dewa yang ingin menyerang Marina Bay di Singapura. Ini memang kelompok ini sebetulnya nyambung juga. Dia direkrut di dalam LP Cipinang ya. Karena dulunya dia tersangka salah satu pimpinan kelompok ini namanya OM ini alias AR ini dengan Van Hasibuan yang tersangka penusukan yang di gereja yang di pastor gereja yang di Medan. Masih ingat mungkin beberapa waktu lalu ya. Ya. Kemudian dia juga terkait dengan salah satu anak buah almarhum Durmatin namanya Abu Haikal yang ditahan di Lapas Cipinang. Polisi telah menangkap 6 orang kelompok Gigih di Batam, Kepulauan Riau pada Agustus 2016 lalu. Kelompok teroris Gigih diduga memiliki kaitan dengan otak pelaku bom Tamrin, Bahru Naim. Jadi para terduga teroris baik di Tangerang Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sama-sama terhubung dengan Bahru Naim yang mengendalikan rencana teror dari Suriah. Tim Liputan Metro TV. Polisi membuktikan ancaman teroris di Indonesia sudah sangat masif, termasuk pembuktian atau membuktikan polisi berhasil menghadang mereka. Namun hal ini tidak boleh membuat polisi dan aparat keamanan yang lain terlena karena ancaman teror masih akan membayangi, mengingat jaringan sel kelompok teroris ini diyakini sudah memiliki jaringan yang cukup banyak. Dan kita akan membedah jaringan sel teroris di Indonesia di Prime Time News dan bagaimana cara menghadapinya. Dan hal ini akan kami bahas dalam dialog Prime Time News kali ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga akan bergabung dari Surabaya. Ada Brigjen Pol Rikwanto, Karopenmas Mabes Polri, Ridwan Habib, pengamat terorisme, Brigjen Pol Hamidi, Direktur Pencegahan BNPT, dan juga bergabung dari Surabaya Bapak Haris atau Mas Haris Abu Ulia, pengamat terorisme dan juga mantan mentor Bahru Naim. Kita akan sapa dulu Pak Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Haris.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dan juga selamat malam Bapak-Bapak yang sudah ada di studio. Sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, kita akan mengulas sedikit bahwa penyergapan 4 terduga teroris di Tangerang Selatan dilakukan pasca ditangkapnya salah satu terduga teroris bernama Adam. Dari keterangan Adam, 3 terduga teroris rekan Adam dapat disergap di sebuah rumah kontrakan dan ketiganya terpaksa ditembak mati karena melawan dan melempar sebuah bom. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis penyergapan para terduga teroris di Tangerang Selatan, kita sudah terhubung dengan Rifai Pamone. Rifai, silakan laporan Anda. Ade Mulya, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, dan posisi saya cukup jauh, saat ini ada 250 meter, dan bersama dengan saya selain beberapa warga ada juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmadiani yang sudah berada di sini. Kita akan langsung saja menanyakan beberapa hal selain bersama dengan warga, tentunya bersama dengan Wali Kota dan juga Kapolres Tangerang Selatan juga sudah berada di sini, Pak Ayi Supardan. Bu Airin, apa keterangan yang bisa Anda dapatkan dari kepolisian setidaknya saat ini dari kunjungan Anda yang kurang lebih sekitar 1 jam terakhir, dan pada saat Anda datang tadi ledakan ke-10 dan ledakan ke-11 sempat terdengar, apa yang sudah dilakukan di dalam sana, Ibu? Yang pasti kami melihat dan juga ikut bersama-sama dengan Pak Kapolres apa yang sudah dilakukan oleh tim Densus. Jadi yang dilakukan adalah mereka untuk melakukan penjinakan dan sekarang melakukan penyisiran di dalam, khawatir masih ada bom-bom yang lainnya. Dan sepertinya kan tidak berhenti di saat maghrib ini, sehingga tadi meminta bantuan untuk segera disiapkan untuk penerangan. Tadi saya sudah telepon dinasnya untuk segera mengirim dan minta tolong juga kepada Puspitek dengan genset dan yang lain-lainnya agar Densus 88 bisa bekerja. Tentunya kami berterima kasih terhadap tim Densus yang sudah bisa melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi kemana-mana. Ibu, dari penggerebekan kali ini di Tangerang Selatan, kalau kami menghitung atau mengingat, pernah yang terbesar juga penggerebekan terjadi, dan ini yang kedua kali. Atau mungkin ada catatan tersendiri dari pemerintah daerah? Ada banyak, dan ini menjadi pembelajaran tadi bahan diskusi saya dengan Pak Kapolres, dengan Pak Danrem, bahwa aturan sudah ada. Bahkan tadi saya sampaikan juga bahwa Perda nomor 9 tahun 2012, di mana tamu 1 kali 24 jam wajib rapor. Untuk kos-kosan, untuk kontrakan, itu harus menyampaikan kepada lurah melalui RT RW secara periodik. Dan tadi saya tanya sama Pak RT, sama Pak Agus pemilik, dia juga cerita, kan KTP-nya udah dikasih Bu, semuanya juga udah. Dan sosialisasi pun juga sudah kita lakukan. Bahkan beberapa tahun lalu kita undang ulama besar untuk menyampaikan apa itu radikalisme, bagaimana terorisme dan yang lainnya untuk pemberian pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat. Tapi ternyata kan masih saja selalu ada. Berarti kuncinya tadi kita bahas diskusi, kewaspadaan itu tidak boleh berhenti. Tetapi yang sudah terjadi ini adalah bentuk dan kewaspadaan ini merupakan antisipasi yang cukup baik menurut Ibu. Tentunya kami berterima kasih kepada tim Densus yang sudah bisa mendeteksi lebih dini lagi, dan tentu pembelajaran bagi kita semua, kami aparat pemerintah dengan jajaran Forkominda, baik di tingkat kota, di tingkat kecamatan maupun kelurahan, RT RW, masyarakat, tokoh, waspada kiri kanan depan belakang. Apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan, segera sampaikan dan laporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan. Ibu Wali Kota, terima kasih. Kami mohon tetap di sini sebentar. Pak Kapolres, Pak Ayi, satu pertanyaan, sampai saat ini bisakah dikonfirmasi bahwa ketiga terduga teroris yang tewas kemudian 1 yang diamankan belum sempat dibawa dari lokasi ini, Bapak? Belum, masih nanti kita setelah diidentifikasi baru kita evakuasi. Jadi ya. Inafis masih bekerja? Masih. Ya. Masih bekerja. Terkait dengan penjinakan mungkin ada update tersendiri, Bapak? Ya, masih sisa 3, mudah-mudahan nggak terlalu lama dan mudah-mudahan tidak ada yang lain karena ada ruangan belakang yang harus dicek juga. Ya. Jadi masih ada yang harus disisir dan disterilisasi. Bapak, dari awal tadi hingga saat ini, mungkin di awal saja, detasemen khusus 88 anti teror ini tepatnya jam berapa berada di lokasi, Bapak? 8.30-an ya. 8.30-an sudah berada di sini. Ya. Baik, Kapolres Tangerang Selatan dan juga Wali Kota Tangerang Selatan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bapak. Kami mengajak Ibu Makbula terlebih dahulu. Ibu, kami tadi juga sempat mendapatkan informasi, Ibu jarak rumahnya juga cukup dekat, 200 meter, betul Ibu? Iya, kurang lebih 200. Apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu saksikan, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Saya kaget waktu habis lagi di dapur ya. Saya dengar itu kayak, baru kali itu saya dengar. Saya pikir petasan, bukan, saya pikir-pikir saya keluar lagi. Nggak ada apa-apa ya, maksudnya beruntun gitu. Kalau petasan kan anak-anak kecil suka ikut. Terus saya pikir, apa ini? Saya masuk, ada seorang warga bilang ke saya, Bu, ternyata ada teroris gitu. Ibu masuk. Nah, pas belum selesai ngomong gitu,
Memang ada Densus beberapa, iya. Ada beberapa yang Ibu lihat pada saat itu? Kurang lebih 5 orang. Mungkin di belakang sudah ada, saya nggak tahu. Katanya. Ada tembakan yang Ibu dengar? Itu beruntun, itu yang saya pikir petasan. Saya pikir petasan itu beruntun itu, ternyata tembakan. Selain Ibu, warga di sekitar sini, Ibu juga melihat warga lain, tetangga lain juga mungkin berhamburan atau panik? Iya, waktu itu kan kita disuruh di dalam rumah dulu yang dekat, apalagi yang dekat kontrakan itu ya. Dekat rumah, nah beberapa menit baru pada keluar, suruh pada keluar memang karena mungkin kejadian gimana keluar saya, nenek anak kecil pada nangis, ya, saya juga kan kaget, ya udah saya amanin di rumah, saya kasih minum, saya juga lemes kan, udah itu aja saya lemes, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya pikir ya Allah kok ada teroris di kampung ini. Ibu Makbulah, terima kasih banyak, semoga Ibu tetap terus tenang dan bisa mengantisipasi. Kita tentunya berharap polisi bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ada seorang lagi warga di sini bisa bergabung bersama kami di sini, Pak Sarmin. Pak Sarmin, Ketua RT 05. Kita berada di RT 02 AD. Ini adalah TKP, tempat penggerebekan. Namun kami mendapatkan informasi di RT 05 ada juga kontrakan 4 petak kurang lebih atau 3 petakan yang kemudian diberi garis polisi. Apa yang terjadi di sana, Pak Sarmin? Saat itu ada penggerebekan di sekitar RT 05, yaitu tersangka, mungkin teroris ya. Yang di situ ada seorang ibu atau istrinya, mungkin istrinya dari istri salah satu dari 4 terduga ini. Betul ya, betul, dari istrinya dari 4 terduga dari tersangka ini. Oke. Lalu apa yang saat ini tengah dilakukan pihak kepolisian di sana, masih adakah interogasi atau sebagainya, Bapak? Untuk saat ini untuk interogasi sudah tidak ada, hanya aja ada penjagaan polisi lain, terus penjagaan terketat polisi. Oke, Bapak, apa yang Bapak lihat dari kontrakan tersebut dalam upaya untuk mengantisipasi? Kita tarik mundur sedikit waktunya ke belakang, apakah sudah ada pelaporan dari yang mengontrak di area Bapak ini? Betul ya, untuk pelapor ya kemarin 2 bulan, udah lama kan 2 bulan yang lalu saya udah pindahin KTP-nya sama kakaknya, jadi udah ada di saya. Baik, Pak Sarmin terima kasih banyak, Ibu Makbulah juga terima kasih banyak telah bergabung. Dan seperti yang sudah dikonfirmasi tadi barusan oleh Ketua RT 05 bahwa untuk kontrakan di RT 05 AD sudah lebih lama, sudah 2 bulan dihuni oleh terduga teroris, yang saat ini ada seorang ibu di sana dan diduga sebagai istri dari salah satu terduga teroris, dan ada yang menyebutkan bahwa warga di sekitar sini bahwa perempuan yang berada di RT 05 yang rumahnya atau rumah kontrakannya sudah disterilisasi dengan pengamanan polisi dan juga pihak polisian adalah istri dari Adam atau salah satu terduga teroris yang masih diamankan dan ditangkap hidup-hidup, yang memberikan informasi pertama kali bahwa ada 3 rekannya yang saat ini sudah tewas berada di kontrakan berada di Kampung Curug, RT 02, Kelurahan Babakan di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Demikian sementara informasi dari lokasi ini, kami akan terus mengupdate-nya untuk Prime Time News. Ade Mulya. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas ulasan Anda langsung dari TKP, dan pemirsa kami akan segera memulai dialog Prime Time News usai jeda berikut ini.